Shalom Sobat Grow Blessing. Dan hari ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Kita akan langsung melihat pemahaman Alkitab di Matius 25 ayat 14-30. So, semuanya yuk kita langsung aja baca Alkitabnya. Kita akan baca bersamaan dan aku akan mewakilinya di sini, di video ini. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap poinnya yang pastinya ini akan memberkati setiap kita juga. Yuk, kita sebelum memulai pemahaman Alkitab ini, kita seperti pada biasa kita akan mulai dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk renungan-Mu di video sebelumnya Tuhan, bahwa kami boleh berkumpul bersama-sama lagi Tuhan, ingin mendengarkan suara isi hati-Mu yang lebih dalam lagi Tuhan, melalui pemahaman Alkitab kami. Dan kiranya Tuhan, setiap ayat-ayat yang boleh kami sharingkan, ayat-ayat yang boleh kami bagikan Tuhan, ini akan menjadi penguat bagi kami, menyadarkan kami Tuhan seberapa penting dan seberapa megahnya Tuhan Engkau berdialog atas kehidupan kami. Terpuji Engkau Yesus Kristus, kiranya Tuhan kami boleh memahami setiap ayat-ayat yang mungkin banyak Tuhan, tapi bukanlah pintu hati kami Bapak, agar kami tidak keras hati untuk menerima didikan-didikan daripada-Mu. Terpuji Engkau Yesus Kristus, kiranya selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Yuk kita langsung baca pemahaman kitabnya. Sebelumnya ini ada pertanyaannya dulu. Jika seorang teman menghilangkan atau merusak barang milikmu yang sangat berharga, seperti uang, kartu ATM, buku, CD, surat, gitar, atau binatang kesayanganmu, apa reaksimu? Nah, ini boleh nih teman-teman sharingnya di kolom komentar, ataupun teman-teman boleh refleksi dulu ke diri sendiri. Kira-kira kalau ada yang merusakin barang kesayangan gue ngapain ya? Jujur kalau aku pribadi, ya pasti marah lah, nggak mungkin nggak marah. Marah, kecewa, kesel, nggak pinjemin lagi mungkin. Dan ya tergantung seberapa berharganya barang itu untukku. Kalau sampai mungkin hewan kesayanganku, ya aku akan marah banget karena itu menghilangkan nyawa. Mungkin kalau pulpenku aja ya aku akan marah karena nggak bertanggung jawab gitu kan. Dan aku malas untuk kembaliin lagi, pasti aku ngecap kayak, aduh ini orang udah deh nggak tanggung jawab, kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung masuk nih ke Matius 25 ayat 14-30-nya. Kita akan bacain ya. Kita bacain sama-sama, kita keluarkan suara kita. Apa yang kita katakan itu akan kita dengar di kuping, dan itu menjadi penguat bagi kita sendiri juga. Perumpamaan tentang talenta. Ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari mana
Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kesembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga kepadanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow banget, ini ayat yang keras banget ya buat kita. Dan aku ingin membahasnya lebih dalam lagi. Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan dari pemahaman Matius 25:14-30 ini, khususnya kita anak-anak muda ya, anak-anak muda saat ini. Sebelumnya kita pernah bahas mengenai penatalaian. Nah, aku mau ngasih tahu bahwa perikop ini tuh sebenarnya menjelaskan penatalaian itu bukan pemilik. So, aku juga udah baca beberapa pemahaman Alkitabnya, dan di sini dimaksudkan adalah gini loh. Di zaman dahulu, untuk orang dipercayakan mengembangkan atau memperbanyak uang itu bukanlah tugas orang budak ya, dalam arti bukan seorang ART kalau zaman sekarang yang ditugaskan sama tuannya. Misalkan lah zaman sekarang, bos nih majikan ngasih tahu ART nih, gue kasih 50.000, besok lo kembangin deh 1 juta. Gak mungkin gitu kan. Pasti orang-orang pilihan yang dipilih sama Tuhan untuk mengembangkan hal tersebut. Nah, makanya di konteks ini dikatakan bahwa walaupun sebutannya hamba-hamba yang bisa merujuk pada budak, tapi perubahan talenta ini lebih menceritakan tentang relasi seorang penatalaian kepada tuannya daripada seorang budak kepada tuannya. Dan jumlah yang diberikan, talenta yang diberikan oleh tuannya itu sangat-sangat besar. Jadi untuk mengembangkan uang itu lebih ke sebutannya berdagang ya, berdagang tapi kita dapat keuntungan gitu kan. Ini gambarannya tuh mengenai bakat, waktu, dan talenta yang kita punya juga. Di sini dikatakan bahwa Tuhan tuh pengen ketika dia memberikan sesuatu pada kita tuh mengembangkannya lebih lagi. Kalau di zaman dulu kan di sini dibilang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 kan. Itu tuh kepercayaan diberikan Tuhan itu, 1 talenta itu sejajar dengan upah buruh selama 6.000 hari atau sekitar 20 tahun bekerja. Dan selain itu, teks ini juga mencatat bahwa jumlah yang berbeda kepada setiap hambanya itu diberikan sesuai dengan kemampuannya. Dan ayat Alkitab juga pernah mengatakan di sini. Nah, di ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Apa sih hubungannya talenta ini, uang ini, kepercayaan ini dengan kita? Kita, setiap orang tuh punya bakat teman-teman. Kalau kamu punya bakat 1, itu sebuah anugerah. Jangan kita punya bakat 1, kita tutup, kita bilang kita gak punya bakat. Dan orang-orang yang punya bakat, kata di medsos tuh bisa ini, bisa bisnis, bisa ini, bisa itu, kita bilang, aduh, dia hebat, gue enggak, gue gak bisa apa-apa. Kurang lebih kita sama loh, seperti hamba yang dipercayakan sama talenta tapi kita gak menggunakannya. Kita umpetin, kita tutup, kita anggap itu gak ada. Dan akhirnya ketika Tuhan datang, Tuhan tanya, kamu bisa apa? Kamu ngelakuin apa aja selama ini? Apa udah aku berikan? Kamu udah gunakan gak itu dengan maksimal? Kita jawab enggak. Ayat terakhir dikatakan gini, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan gak mau kita menjadi seseorang yang gak berguna dalam kehidupan ini. Aku juga ada baca mengenai beberapa poin penafsirannya. Di sini dikatakan Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatunya. Tuhan itu mampu untuk apa ya? Kalau kita ngomongnya kayak hamba yang terakhir yang kita anggap Tuhan hanya mencari keuntungan, ya enak lah lu bisa dapat keuntungan dari gue yang kerja, gue yang apa dapat keuntungan. Guys, Tuhan tuh pemilik segalanya. Dia gak butuh keuntungan dari kita, dia bisa dapatnya sendiri. Bukankah malaikat di surga itu lebih besar, berkuasa juga, punya kuasa, punya hikmat dari Tuhan untuk melakukan keajaiban juga? Kenapa gak malaikat aja yang disuruh? Kenapa harus kita? Kenapa harus kita tanah liat yang retak dan Tuhan percayakan? Balik lagi ke konteks tadi, mempercayakan untuk berdagang di zaman itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakuin.
Itu adalah kepercayaan yang bukan seorang budak yang harus lakuin, tapi ada orang percaya yang ngelakuin. Kita hanyalah tanah liat, teman-teman, yang dibentuk sama Tuhan. Dan kita dipercayakan untuk mengembangkan talenta demi kemuliaan Tuhan. Harusnya kita takut, harusnya kita gemetar, harusnya kita penuh hormat untuk melakukan itu. Bersyukur kita bisa melakukan segala sesuatu. Bersyukur kita masih bisa main game. Mungkin kamu berkarya di games kamu, it's okay, lakuin. Tapi untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, apa sih sebenarnya Tuhan tuh pengen dari penatalayan ini untuk kemuliaan Tuhan? Yang pertama ini adalah kesegaran. Kesegaran seperti di ayat 15, dan secara tata bahasa bisa menerangkan tindakan sang tuannya itu atau hamba yang pertama. Dari sisi pertimbangan konteks ini, pilihan terakhir terlihat begitu tepat. Tidak ada situasi gawat darurat yang mengharuskan tuannya itu akan pulang gitu kan. Seperti ayatnya, kita langsung lihat aja. Datanglah hamba itu. Oke, di sini dibilang ayat 19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan bagi mereka. Dan juga di ayat yang ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, dan seterusnya. Diartikan bahwa Tuhan tuh pengen sesegera mungkin kamu melakukan apa yang sudah ditanggung jawabkan ke kamu, apa yang sudah dipercayakan kepada kamu. Apa tanggung jawabmu, lakukanlah sesegera mungkin tanpa menunggu ancang-ancang. Kalau yang zaman sekarang tuh ancang-ancang ya, ancang-ancang kapan Tuhan ini datang, mamah datang, baru kita lakuin. Kalau zaman sekarang nih, khususnya di rumah lah, mungkin lebih simpel, disuruh nyapu, entar, aku juga masih melakukan itu. Tapi aku juga belajar dari sekarang sampai sekarang untuk tidak melakukan itu. Entar ya mah, mau pulang ya 5 menit lagi, kalau misalnya belum selesai, awas ya kamu, baru kita lakuin. Jangan guys, kita harus melakukan apa yang sudah Tuhan tanggung jawabkan, talenta apa yang Tuhan tanggung jawabkan. Bahkan dalam pekerjaan, dalam perkuliahan pun, kalau kita punya tugas, itu tanggung jawab juga loh. Tanggung jawabnya Tuhan itu, kepercayaan Tuhan itu bukan tentang spiritualitas, tapi segala sesuatu yang sudah dipercayakan pada kita. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, yang pertama kesegaraan, sesegera mungkin. Dan yang kedua adalah kebaikan hati, seperti yang hamba pertama dan kedua lakuin. Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Apapun yang kita lakuin, Tuhan tuh perhitungkan. Tuhan lihat kamu sedih, kamu gak bisa apa-apa, kamu ngerasa kamu sendiri, kamu ngerasa kamu gak berguna. Aku pun sometimes pernah ngerasain itu. Tapi Tuhan tuh memperhitungkan itu semua. Jangan kita pikir Tuhan tuh gak merasakan. Tuhan tuh tahu, dan Dia pun bersedih hati ketika kita merasakan hal tersebut. Tuhan tuh pengen kamu tuh melihat dari POV-nya Tuhan, sudut pandang Tuhan, seberapa berharga sih kamu di mata Dia. Yang ketiga adalah kesetiaan, baik dan setia. Hamba pun baik dan setia. Tuhan mau kita setia. Coba deh, kita balik lagi ke nabi-nabi zaman dulu yang dijadikan Tuhan Raja, baik itu Samuel. Belum lama ini firman Tuhan di gereja aku ngomong tentang Samuel yang didapati Tuhan setia. Dia sedang berada di rumah, di bait Allah, tertidur ketika Tuhan memanggil, dia langsung menjawab, ya Allahku. Itu respon Samuel. Kalau kita lagi tidur, dibangunin, bangun Sarah misalnya, pura-pura gak dengar mah, ngapain gitu kan, belum waktunya nih bangun, tunggu alarm bunyi baru bangun gitu kan. Siapa lagi? Raja-raja siapa lagi coba? Daud. Ketika jadi raja, yes, dia pernah ngelakuin kesalahan, sama kayak kita. Daud pun manusia, dia gak luput dari kesalahan. Tapi at the end, dia berbalik kepada Tuhan. Dia mengembalikan hatinya kepada Tuhan. Dia pernah ngelakuin kesalahan kok, tapi dia mengembalikan dirinya kepada Tuhan. Dia membuat puisi-puisi tentang Tuhan, curhat isi hatinya sama Tuhan. Sampai dia menuliskan di kitab Mazmur, dia semua ciptaan Daud, seberapa dia rindu akan suaranya Tuhan, kebersamaan dia dengan Tuhan. Ketika dia menjadi dilantik ya, bahasanya dilantik untuk menjadi seorang raja, dia didapati sedang mengembalakan kambing domba, memainkan alat musik. Dia menggunakan talentanya, dia setia dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Even kita menjadi seorang pelayan di gereja, cuma pindahin kabel, pindahin kamera, pindahin standing mic, it's okay. Itu untuk Tuhan, bukan untuk pendeta kita, bukan untuk jemaat kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Balik lagi, semua sekecil apapun yang kita percayakan,
lakukanlah dengan penuh kesetiaan. Yang keempat, ketundukan. Ini seperti sikap hamba yang ketiga ya, ternyata didorong oleh kekerasan hatinya yang tidak mau tunduk kepada kedaulatan Tuhan ini. Guys, untuk menjadi seorang hamba yang sudah dipercayakan Tuhan, yang sudah diberikan talenta sama Tuhan, sudah seharusnya kita tunduk sama kedaulatan Tuhan. Sudah seharusnya kita tuh takut sama apa yang Tuhan minta ke kita. Tuhan tuh gak pernah minta kita ngelakuin sesuatu yang di luar nalar kita. Semua Tuhan minta itu gampang untuk kita lakuin. Ini kisah dari Nabi Nuh sih, yang aku pernah diceritain dari firman Tuhan juga di gereja, mengenai Nabi Nuh yang disuruh Tuhan bikin perahu sebesar itu, bahtera sebesar itu. Ya maybe kita akan berpikir gak mungkin, dan itulah yang kadang bikin kita tuh gak berhasil melihat berkat itu adalah pikiran ketidakmungkinan itu. Dan juga Nabi Nuh itu sudah terbiasa untuk melakukan pekerjaan pembuatan perahu-perahu, dan itu Tuhan minta kan dari dia. Itu yang Tuhan maksud dari kehidupan kita. Dan juga di sini ada beberapa pertanyaan, ayat 14-15. Mengapa Tuhan mempercayakan harta benda yang berbeda-beda? Prinsip apa yang kita dapat? Tuhan mempercayakan kita sesuai dengan kesanggupan kita. Apa yang diharapkan Tuhan itu dari hamba-hambanya? Seperti yang tadi, kesegeraan mungkin, kesetiaan, ketundukan, dan juga kebaikan hati. Dan juga, mengapa Tuhan tidak memuji hamba pertama lebih dari hamba kedua? No, Tuhan memuji semuanya dengan sama. Tapi seberapa besar kita memiliki pengaruh, kita memiliki kepercayaan, ketaatan, kesetiaan itu pada Tuhan, itu yang Tuhan perhitungkan sama kita. Jadi dari pembahasan Matius 24-30 ini diharapkan bahwa kita sebagai anak muda, gunakanlah waktu yang ada, gunakanlah hari-hari yang ada. Kita sering lihat kan di pemakaman orang nangis-nangis, tidak bisa melakukan segala sesuatu buat keluarganya, buat mamanya, papanya. Itu udah terjadi teman-teman. Itu bukan masa yang akan kita hadapin seorang diri. Jauh dari sebelum kita tuh semua orang pernah melakukan itu dan merasakan momen itu. Maka dari itu orang tua sering ngomong kita, ayo dong, produktif dong, jadi anak produktif. Itu tuh gak cuma sekedar ngomong gitu aja. Dia pernah mengalami masa-masa itu. Dia pengen kita yang lebih baik, dan Tuhan terlebih lagi pengen kita menjadi anak yang lebih baik. So, pergunakanlah waktu, harta benda yang kita punya, dan juga bakat yang kita punya hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi, semangat, kita berjuang bareng-bareng. Kamu gak pernah sendirian kok mengalami dan merasakan hal itu. Banyak orang yang merasakan hal yang sama. Terus bertumbuh dalam Tuhan dan jadi berkat. God bless you.